Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim dzil khuluqil azim wal qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi dzawil mahasin wal makarim amma ba'd. Bapak, saudara-saudara seiman seislam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang menghadiri haji ya, ahad mengaji. Jadi ada jihad, ada haji, ahad mengaji, dibalik-balik aja. Kalau panggil jamaah haji enak kali ya Pak, jamaah haji sekalian, sambil doain Pak. Ya gitu, jamaah haji. Padahal sebenarnya ahad mengaji, tapi sambil doain Pak. Baik, kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 48. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wattaqu, ini kalau ada tasydid, sekedar mengingatkan saja. Ada tasydid itu jangan lupa dinaber, naik. Kecuali nun dan mim. Kalau nun dan mim bertasydid itu nggak dinaber kencang. Jadi jangan an tetap dilebur tapi lembut. Qul a'udzu bin langsung masuk gunnah ya. Tapi kalau yang lain-lain harus wattaqu yawmal la taj. Kemudian qalqalah. Kalau untuk qaf dengan to, mau qalqalah turbo mau qalqalah sughra, mau kubra, apalagi akbar ya. Apalagi akbar itu untuk ba jim dal itu sebenarnya qalqalahnya biasa saja. Kesimpulannya gitu.
Jadi jangan terlalu kencang. Tapi kalau untuk to dan kof karena memang punya sifat-sifat kuat, posisi lidah, pangkal lidah kita juga ditekuk ke arah langit-langit. Terlebih lagi to, ya terlebih lagi to, itu harus kuat memang. Jadi di sini ada berapa sih itu? Ada berapa huruf qalqalah ya? Hah? Ada ya? La tajzi, ya kan? Taj. Jadi di sini maksud saya yang di ayat ini. Taj, jangan taj, yang terlalu jangan digoyang mon. Taj, taj. Biasanya taj. Qul huwallahu ahad. Bukan ahad. Mentang-mentang kubro ahad. Enggak. Jadi kesimpulannya begitu. Dalam praktik membacanya, ba jimdal itu biasa saja. Tetapi kalau untuk ko dengan ko itu harus tebal. Di sini ada wala yuqo yuqo. Nah, wala yuqbalu minha adl wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adl adl. Nah, enaknya kalau qalqalah kemudian sesudahnya bukan huruf qalqalah kemudian diwakafkan itu bisa lebih bunyi. Sementara kalau yang lain itu nggak boleh, tipis saja. Salamun hiya hatta mattu. Nah, lidahnya tebal tuh. Matla'il fajr. Fajr bisa begitu. Fajr. Tapi kalau wal 'asr nggak boleh wal 'asr. Sebab sod bukan huruf qalqalah. Wal fajr bisa kencang kan? Ada karena jimnya huruf qalqalah. Tapi wal 'asr tipis. Wal 'asr. Sodnya tebal, roknya diseret dikit. Jangan sampai nggak ada. Wal 'asr. Nah, ada yang bilang wal 'asr. Ada yang lebih wal 'asri. Nah, lebih parah lagi. Karena di situ harusnya wakof ya. Atau mau diwasol sekalian. Yang bahkan hurufnya diidghamkan saja, khusus untuk huruf to misalkan, karena kan huruf yang punya huruf hijaiyah, yang 28 itu yang punya sifat terkuat dan terkumpul padanya sifat-sifat kuat, itu huruf to. Ketika diidghamkan saja, sifatnya masih harus keluar. Makhrajnya melebur, tetapi sifatnya harus tetap keluar. Contohnya apa? Laim basat tak, ya kan? Toknya sukun kan? Melebur ke tak. Tok dengan tak ditato, huruf ditato, dan tak dengan tok itu kan satu makhraj beda sifat. Ya, nah saat membaca laim basat, jangan basat tak begini laim basal tak laim basal tak. Tidak basal tak enggak, sifatnya saja dikeluarkan. La in basata enggak la in basat. Tidak kan? La in basata harusnya kan begitu. Tapi dibaca la in basata. Jadi sifatnya masih harus kuat. Saking kuatnya huruf o. Ya. Jadi isyarat pada sifatnya itu masih kuat. Baik. Kemudian untuk izhar halki itu jangan dicabut. Ada yang takut nunnya jadi melebur, jadi guna atau jadi sengau, ya. Kemudian ditarik. Contohnya di sini bacaan izhar halki gimana? Nafsun an, jangan nafsun an. Nafsun an, biar jelas itu annya. Sebenarnya enggak, karena nun, karakter nun dengan mim, ya hurufnya lin umar, lam, nun, ain, mim dengan ro, itu punya sifat mengalir tengah-tengah, tetap mengalir. Wattaqu yawman la tajzi nafsun saja. Tapi kalau nafsun, nah itu sudah sengau ke ikhfa. Kalau saja nafsun an
gitu ya. An nafsin, nah itu ikhfa ya. Nafsun, mengalir saja sebenarnya. Sama seperti kita baca siratal ladzina an'amta, mengalir. An'am, jangan siratal ladzina an'am, nah itu salah. An'amta tetap ada gitu. Punya sifat mengalir ya. Tapi mengalirnya jangan terlalu lama. Sebab kalau mengalirnya terlalu lama jadi guna, itu beda. Ya, itu nun, karena nun dengan mim itu punya sifat gunah juga masalahnya. Ya, khayshum namanya. Ada di makhraj khayshum agak lama. Kalau makhraj khayshum itu kan makhraj sababi, ya. Bukan makhraj inti, ya. Bukan makhraj asli sebetulnya. Baik, ya sedikit ulasan saja, mudah-mudahan memperbaiki mentahsin bacaan Quran kita. Ya, dari sisi praksisnya saja. Memang kalau mau mendalami tahsin itu ya memang harus ngaji langsung, bukan mempelajari tajwidnya tanpa bimbingan ya maksud saya ya. Tahu saya beberapa ya, dulu saya berpikir udah saya pelajari kitab-kitab tajwid, ternyata nggak bisa, gagal juga ketika ngaji. Tetap harus talaki, mesti sekali dua kali dikhatamkan, lihat prakteknya, sering buka audio. Kalau audionya terlalu banyak mixing itu kan juga nggak jelas juga Pak. Kalau talaki itu langsung ya. Walaupun sekarang zaman Zoom, biasanya kalau yang sengaja itu langsung ketemu begini Bapak. Ya, lebih clear gitu. Baik. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, wa dan ittaqu yattaqi, pelihara, jaga, takut, waspada. Dari waqo, kata dasarnya itu kalau diurut di dalam Al-Qur'an, kata dasar mujarradnya dari waqo, yaqi, wiqayah, dan berkembang. Ya, uniknya bahasa Arab itu begitu Pak. Ya, bisa kalau sudah pada ukuran dan rumusan-rumusan tertentu, itu bisa dikembangkan ke rumusan-rumusan lain untuk pengembangan makna. Maka satu-satunya bahasa, bukan narsis, tapi silahkan pelajari sendiri, yang bisa dikalibrasi, nah bahasa, itu bahasa Arab. Nah, ini yang kemudian saya diundang di pusat kalibrasi, di Balai Kalibrasi Nasional. 40 doktor kalibrasi pada tartal di luar negeri, di Spipek, di Kim Lipi, ya. Nggak tahu sekarang jadi apa, Kim Lipi. Ya, termasuk, ya semua BRIN, ya. Kim, ya. Bilang, Bapak nih kalau nggak belajar bahasa Inggris nggak bisa dikalibrasi, satu-satunya bahasa yang bisa dikalibrasi itu bahasa Arab. Ada ukuran-ukuran. Sekarang kalau bulan lagi ada kajian lagi di Bahrul Ulum, udah sekian lama. Itu anak-anak pangnya Pak, anak-anak pensiunan maksud saya. Yang hadir ya memang wajah-wajah lama gitu. Wah, ini kayaknya reuni anak-anak pang gitu. Maksudnya anak-anak pensiunan. Itu pengen belajar jurumiyah, wah keren. Kitab jurumiyah kan, oke. Saya tayangkan. Ini jurumiyah, iya jurumiyah. Yang dibayangkan jurumiyah itu pakai bahasa Indonesia. Ya kitab aslinya saya tayangkan itu kan. Cuman diambil saya unduh dari dari situs-situs resminya ya, yang kita bisa mengunduh file-file PDF-nya gitu. Wah, begini aja. Ada yang lebih mudah nggak? Ya ada, yang kita kenalkan sekarang metode tamyiz itu kan. Tapi nggak apa-apa pakai nyanyi ya, nggak pakai nyanyi juga bisa. Cuman saya tetap harus jaga itu, gitu kan. Supaya nanti bisa diajarkan ke anak-anak. Ini maksudnya kalau pulang ada cucunya diajarin, ada anaknya diajarin, biar gampang. Insya Allah bulan ini tuntas karena dialihkan ke hari Kamis sore, rupanya sudah sampai fi'il madi. Fi'il madi tinggal mujarod, kalau sudah mujarod itu mengkalibrasi. Ujungnya menerjemah Al-Quran secara mandiri. Jadi bisa buka kamus Pak. Jadi kalau buka kamus Arab itu, kalau nggak ngerti ilmu kalibrasi Arab atau disebut dengan ilmu tasrif, header Pak. Ya, kalau kita lihat break tinggal di B-nya saja.
Ya kan? Cari di B, cuma di bahasa Arab. Istighfar. Cari di alif, mubeng-mubeng sampai kutub utara dan kutub selatan kamu nggak bakal ketemu. Istighfar. Dicari kata dasarnya dulu, mujarrad kan dulu. Ternyata huruf dasarnya itu gofaro. Carinya di go. Ketemu tuh istighfar. Ya. Nah itu uniknya kamus. Belum lagi ada kamus yang mungkin itu nggak terlalu populer untuk kajian ilmiah mahasiswa jurusan bahasa. Nanti dikenalkan ragam kamus itu. Ada yang mulainya dari huruf bukan dari huruf awal, Pak. Ada yang mulainya dari huruf tengah kamus itu. Jadi gofaro nyarinya jangan di go tapi di fa. Ada yang dimulai dari huruf akhir, dari ro. Mumpung nggak lihat, kalau nggak baca mukadimahnya dulu, pernah dikasih di Jepang. Kagak ketemu-temu, kenapa? Perasaan gampang buka kamu. Ternyata apa? Dia di mukadimahnya dijelaskan. Kalau kamus ini mulainya dari huruf terakhirnya gitu. Gofaro jadi carinya di ro. Unik gitu kan. Nah ini ada diajarkan namanya Fathul Qawamis di buku kata. Ya. Nah saya biasanya kalau ngajar sorok begitu, kalau kitab-kitab gede apa namanya kamus-kamus gede termasuk Munjid yang nggak haram lah. Yang nulisnya memang dua pendeta, Pak. Tapi itu kamus legend banget ya. Anak-anak Gontor tuh belum punya kamus Munjid, belum anak Gontor. Gitu ya, karena ya itu jadi kebanggaan mereka. Dan yang nulisnya bukan ulama-ulama Indonesia dunia itu, tapi nulisnya itu dua pendeta. Nasoro, Pak. Louis Makluf dan Ferdinand Tutol. Itu isinya lengkap. Ya, iya. Silakan koleksi buku itu, Pak. Asal syaratnya bisa bacanya. Karena kalau kita nggak bisa bacanya, kita baca buku itu nangis, Pak. Nangisnya bukan karena tahu isinya. Ya, kenapa? Ngerti gua. Baik, wa dan ittaqu wiqayah itu artinya menjaga, memelihara. Jagalah oleh kalian, takutlah, khawatirlah, waspadalah, yauman akan datangnya satu hari. Yauman ini dalam bahasa Arab dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu masih umum maknanya. Ya, satu hari, hari apa? Hari Kamis, Rabu, Jumat, malam, siangnya kan masih begitu kan? Kalau pakai alif lam itu berarti sudah jelas. Ya, satu hari yang masih rahasia buat kita, buat siapapun, kecuali yang sudah mengalami kematian. La di hari itu tidak bisa tadzi membalas, bisa menjamin ya nafsun satu jiwa an dari nafsin jiwa yang lain, siapapun, pejabat, orang-orang hebat, bahkan sahabat Rasul gitu, bahkan para nabi nggak bisa menjamin istrinya, nggak bisa menjamin anaknya, nggak bisa menjamin keturunannya. Jadi jangan nggak ada istilahnya gini. Kita menghormati turunan Rasulullah, Nabi, boleh silahkan. Tapi memang tidak ada garansi bahwa mereka digaransi masuk surga. Ya bergantung amalnya juga. Turunan Abu Lahab atau turunan Abu Jahal, apakah semuanya pasti turunan Abu Jahal pasti jahat? Kan enggak. Ikrimah bin Abi Jahal itu kan putranya masuk Islam, sahabat Rasul. Bahkan Rasul itu melarang sahabat itu mencela berbicara tentang keburukan Abu Jahal di depan anak. Meskipun itu orang jahat banget gitu kan, tapi kalau ada anaknya itu dihindari, Pak. Masya Allah, itu adab itu Rasulullah SAW begitu menjaga imannya para sahabat. Jangan hal-hal kecil itu jadi pemantik dan jadi percikan-percikan orang jadi murtad. Itu cara Rasulullah SAW. Syai'an sedikit pun, apapun sedikit pun, musetik sama banyak, sedikit aja nggak bisa. Wala dan la tidak akan yukbalu dapat diterima min darinya syafaatun pertolongan syafaat. Wa dan la tidak yukhadu bisa diambil darinya meskipun dia banyak duit di dunianya, banyak ya mungkin karena saking banyak hartanya, kalau beli yang kata orang mahal aja dia bilang wow murah banget.
Lagi trending sekarang, Pak. Wow, murah banget itu. 300 juta. Wow, murah banget. Tapi ujung-ujungnya di penjara gitu ya. Dan dimiskinkan akhirnya. Adalun, tebusan. Oh ya, ya sekarang kan bisa di dunia ya. Tapi lihat Yauman itu, kasih tahu ke Luhut bin Sarpanjaitan. Sekarang di dunia, lu salah mau bejat gimana, ngatur apapun bisa. Ahli hukum apapun bisa dijebloskan ke penjara dengan kezaliman. Karena kekuasaan kan bisa menicai. Kekuasaan yang diktatorship kan begitu. Tapi kalau Yauman ini, agak bisa loh. Ya, kenapa? Ya sudah, lu banyak jaminan uang triliunan juga bisa apa. Wa dan la tidak hukum mereka yunsurun akan ditolong. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala lamma dzakarahumullah ta'ala bini'amihi awwalan ataf ala dzalik at-tahdir min hulul niqmihi bihim yaumal qiyamati faqala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kan di ayat sebelumnya tentang Bani Israel, Pak ya. Tetapi jadi gini, ada berlaku hukum apa namanya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Khusus sababnya memang yang disebut Bani Israel. Tapi bukan berarti ayat ini untuk Bani Israel doang. Jadi, ini untuk Bani Israel ya, ini bukan untuk kita. Nah gitu. Yang baca Quran kan bukan Bani Israel. Nah kita gitu kan. Kalau disebutkan tentang Bani Israel, tentang Yahudi dan lain sebagainya, yang punya kepentingan orang Yahudi apa kita? Itu pertanyaan. Ya kita. Yang banyak kepentingannya kita gitu. Apa urusannya kita dengan orang Yahudi? Bisa jadi ente orang Islam, aku Islam tapi kelakuan Yahudi kan begitu. Kan kurang lebih pesan intinya kan begitu. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Karena yang punya kepentingan, punya keharusan membaca kan umat Islam. Bukan orang Yahudi. Mereka nggak punya kepentingan apa-apa. Meskipun mereka menghafal Al-Quran, bahkan mereka hafal tafsirnya, bisa nulis kitab tafsir segala macam, nggak punya kepentingannya, tetap aja hidayah nggak masuk. Suduk hurgronya kurang apa dia menghafal Quran? Bahasa Arab. Ngomong Arabnya Pak, mungkin bahasa Arabnya itu pakai kol-kolah, pakai ikhfa segala macam kalau perlu. Sosiolog dan sejarawan yang didatangkan oleh kolonial Belanda untuk menaklukkan Aceh kan. Kurang apa? Muslim? Enggak. Tujuannya justru ngacak-ngacak. Mereka hafal Quran. Syarat-syaratnya the pops apa namanya? Jadi uskup apa namanya? Uskup tertinggi di Katolik itu apa namanya? Paus ya. The pops itu. Saya kira tradisi ilmiahnya itu masih terjaga, Pak. Itu rata-rata saya baca dan diterbitkan oleh WAMI, sudah diterjemahkan. Syaratnya hebat, Pak. Memang itu misi-misi orientalis. Mereka rata-rata hafal Quran, hafal hadis. Menguasai salah satu keilmuan Timur Tengah, Pak. Bisa mungkin nulis sejarah dalam bahasa Arab yang sangat bagus. Ini berat syarat-syarat ya. Ya kalau yang akhirnya dapat hidayah mah udah Pak, ya udah masuk Islam. Tapi kan ada yang mempertahankan tidak dapat hidayah, yang ada yang bujang langsung masuk Islam. Ada yang sengaja membentengi diri dan berhasil membentengi diri, punya kepentingan yang ngacak-ngacak, nulis lagi tapi dia masukin versi dia. Ada yang benar-benar akhirnya objektif ilmiah. Yang nulis apa adanya, misalkan saat ini Pak, kalau anak-anak kita atau kita mau belajar uji petik hadis, takhrij hadis. Misalkan satu hadis ini derajatnya apa? Sahih, hasan, maktu, apa namanya, matruk, apa pokoknya derajat dhaif yang paling tinggi misalkan. Itu ada kamus hadis yang ditulis oleh orang orientalis Kristen. Tapi objektif karena cuma bikin kamus, tapi itu dia susun itu, buka tentang ini keluar semua, indeks kamus ini keluar, kita tinggal nyari, dipermudahkan dengan. Nah kalau begitu sih masih diperbolehkan, meskipun ada adab juga sih, punya ada bahisil hadis, ada apa namanya, mereka yang tolibil hadis itu tergunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Sama seperti kita kalau belajar tafsir,
guru-guru kami itu mengajarkan, boleh buka kamus apa saja yang ditulis oleh para ulama mana saja. Kalau mujid tinggalin ya. Nggak boleh kita. Kalau mujid untuk belajar bahasa silahkan. Tapi kalau udah belajar ke Quran, ke hadis, buka kamus mujid itu dilarang. Yang nulisnya apa? Itu ya, dua orang pendeta tadi. Itu adab. Ya. Meskipun saya kira kalau untuk belajar bahasa itu kan netral Pak ya. Ketika Allah sudah menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan pada Bani Israel, dulunya mereka itu tukum alal alamin. Diberikan fadilah, diberikan keutamaan. Dan saya kira di zamannya ya, dan itu menjadi mitos. Nah, ya, buat mereka jadi mitos. Mitos itu apa namanya? Ya, jadi kuat. Ya, mereka merasa mereka itu adalah kelompok paling mulia dan kelompok yang harus menjadi hegemoni dunia. Bahkan mereka bisa ngatur dunia. Bahkan sampai mau ngatur populasi dunia. Tapi memang tekad dan nekat itu cukup berhasil. Ya, mengalihkan simpati dunia pada mereka lewat peristiwa Holocaust. Holocaust pembantaian Yahudi ya sebenarnya kalau kebencian orang banyak kepada Yahudi emang di mana-mana Pak. Jews itu memang menyebalkan gitu. Di mana-mana gitu kan. Sejarahnya memang begitu. Walau alam itu ya. Di mana-mana sehingga mereka pengen balik ke tanah perjanjian mereka. Ya di Palestina itu. Duit banyak, usaha, tapi kita harus punya negara. Zamannya tadi pinternya mereka bikin Yahudi tandingan, Yahudi Muslim lewat representasinya di Turki lewat Kemal Pasha Atatürk itu yang mensekulerkan Turki, ya kan, dengan mewesternisasikan Turki menjadi negara baru yang sekuler, ya, yang menggantikan kekhilafahan yang pernah berjaya berabad-abad lamanya di sana. Nah itu Pak. Nah ketika Allah sudah jelaskan itu, Allah ngingetin. Nah jadi apa ya, seimbang. Lo dikasih kabar gembira, dikasih kesenangan, dikasih kelulusan, tapi jangan lupa kesenangan itu untuk disyukuri, kebahagiaan itu untuk dinikmati dekat dengan Allah ya gitu. Tetapi di balik itu Allah kasih ancaman, hati-hati jika itu tidak diselesaikan. Wattaqu yaumah batat. Memang kaya, tapi itu harta nggak bisa dibawa ke kuburan. Bahkan untuk tiket nyogok malaikat pun nggak bisa. Saya punya triliun, malaikat ini mau berapa triliun? Iya kan, mau berapa triliun? Nggak bisa. Wattaqu yauman yakni yaumal qiyamah. Jadi yang maksud dengan yauman di sini yaumal qiyamah. Kenapa diungkapkan dalam bentuk nakiroh? Tadi Pak ya masih bentuk umum. Karena apa? Kapan terjadinya, waktunya jam berapa, harinya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, kita nggak tahu. Kecuali bagi mereka yang sudah wafat Pak ya. Yang sudah wafat sudah masuk ke hari kiamat. Atau bisa jadi mereka buat mereka itu sudah tenang ketimbang kita yang masih mikirin cicilan, sekolah anak gitu kan, tagihan listrik, dan lain sebagainya. La tajzi nafsun an nafsin syai'an ay la yughni ahadun an ahadin. Seorang tidak bisa menjamin orang lain. Kama qala la taziru, di ayat-ayat ini jelaskan di surat Al-An'am 164. Ini gayanya Ibnu Katsir. La taziru waziratun wizra ukhra. Pendosa nggak bisa menanggung dosa orang lain. Nah di sini Pak berkembang kemudian pemahaman bahwa amal kita nggak akan berguna untuk orang lain, untuk orang tua kita. Terjadi perdebatan paham, kemudian ujung-ujungnya kembali lagi meruncing tuding-menuding. Yang bahwa amalan kita, sedekah kita bermanfaat untuk orang tua kita. Kemudian menuding yang
Ya nggak bisa, amal mereka ya amal mereka. Itu kemudian saling menuding, Wahabi, Salafi, terlihat, wah sekarang namanya lagi. Dan ada yang menggemar meramaikan hadiah puji hadiah. Ya oke, silakan aja kalau mendoakan. Oh, waktu Rasulullah SAW kan mengajarkan ketika sudah memakamkan jenazah itu, doakan dia. Itu kan isyarat dari Rasul. Ini akan bermanfaat. Yang bermasalah justru ketika kita ziarah sunnah nggak Pak? Ziarah sunnah? Sunnah ya? Sunnah apa? Sunnah. Bergantung. Karena ada syarat loh Pak. Ada syarat ziarah itu apa? Ziarah itu mengingatkan kamu kepada mati dan mendoakan yang mati. Tidak ada yang lain-lain. Saya mau ziarah mau menghadiahkan pahala. Waduh, soal kamu tuh Tuhan. Soal itu hadiah, pahala. Kan Allah siap kebaikan. Iya, tapi bisa jadi niat kamu itu jadi nggak berpahala. Pernah ke sana nggak gitu berpikirnya? Yang berpahala itu kesalehan kita. Nggak usah kita bilang, ini menghadiahkan puji, hadiahkan Al-Fatihah. Enggak, Anda baca Al-Fatihah, baca sholat jadi kebaikan, dan makin soleh Anda, itu jadi tiket meringankan orang tua kita. Maka kata Rasulullah apa? Waladin solihin yad'ulahu. Atau anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh itu punya ciri khas, pasti mendoakan kedua orang tuanya. Aduh, saya nggak punya keturunan, Pak. Jadi saya tidak akan masuk yang satu ini. Pak, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ibnin solihin apa waladin solihin? Hadis. Ya, waladin solih ya. Jadi kalau yang berhubungan langsung dengan terah, darah, itu ibn. Itu ibn. Maka kalau ketika menikah atau mungkin sudah jadi makam, sertifikatnya dipindahin ke Batu Nisan. Itu kan pakai bin ya. Nah, kenapa? Ini anaknya langsung. Tapi kalau walad itu tidak harus anak langsung, Pak. Oh gitu. Siapa? Makanya kalau guru nih Pak Sanui ini, waduh, anaknya banyak. Anak biologisnya mungkin ada berapa? Kadang-kadang kita lupa Sanui ya, Pak Sanui. Saya ke teman-teman kadang-kadang ente boleh ngomel, tapi ingat itu mereka tuh kalau jadi soleh itu tiket surga kita. Saya kalau ngomel aja Pak, mau ceplos saya gitu. Tapi saya panggil, saya bilang bahasa saya gini, kalau anak-anak SMP kan gitu bahasanya nggak bisa terlalu formal. Lu tahu nggak? Gua itu nggak benci sama lo. Kenapa? Sayang gua. Anak tuh bingung, oh, nggak ada alasan saya benci. Walaupun saya ngomong, ngomel gitu kan. Nggak ada alasan benci kamu. Saya nggak boleh benci murid-murid saya. Saya ngomel seperti orang tua kamu ngomelin kamu. Benci nggak? Walaupun wah, diusir Pak. Begitu pergi mah kepikiran kan. Kenapa emaknya nangis? Bapaknya kepikiran gitu. Kenapa? Bukan karena benci, tapi karena sayang. Ya. Jadi saya kira ini yang harus kita tengahi Pak. Ujung-ujungnya sebenarnya solihul a'mal lagi. Solihul a'mal lagi ke kita. Jadi mau apapun yang mau kita lakukan, saya mau niatkan ini pahalanya buat orang lain. Ikhlaskan dulu. Oh saya ini masa sih saya kurban 7 ekor sapi, pahalanya nggak ngalir sama orang tua. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan, atas dasar solihil a'mal dan dasarnya iman, nyampe ke. Kalau kita berdoa, udah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan kurban ini jadi kebaikan buat saya dan keluarga saya. Ya Allah, jika ini segala adalah kesalehan dan kebaikan karenamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang. Nyampe nggak? Itu yang nyampe. Jadi makin apa? Tiketnya makin kuat. Bekal kekuatan doanya makin kuat. Makanya Bapak ingat gak yang kisah beberapa orang sahabat yang terkurung di gua itu. Ini kisah Qasasun Nabi. Diceritakan oleh Nabi ya, oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ini orang-orang ini apa? Ini udah nggak ada harapan nih, kayaknya kita mati di sini. Kehabisan oksigen, ya tinggal lemas, mati lah. Tapi udah, yuk kita introspeksi dari sekian banyak kesalahan, mudah-mudahan ada amal soleh yang bisa jadi tiket memudahkan. Berdoalah masing-masing itu kan satu-satu dengan satu kebaikan
yang pernah dilakukannya atas maksiat yang tidak sempat dilakukan. Ya. Maksiat ini untungnya saya lakukan ini. Ternyata kebuka akhirnya mereka bisa keluar. Karena dikisahkan oleh nah ini kan sebenarnya isyarat dari Nabi itu amal soleh itu membantu. Itu Pak ya. Amal soleh itu jadi tiket. Jadi kita jangan terlalu ekstrim. Enggak, hadiah pahala bid'ah. Itu juga akan menggegerkan. Ya, dan saya kira di satu sisi ini kita perlu sanjung, kita perlu salut ke Ustadz Aam, siapa Dr. Aam Amiruddin ya, Profesor Aam ya, yang dengan dengan percikan imannya yang baru saja meresmikan masjid yang megah tuh di daerah yang rasanya kalau ada masjid di situ kecil saja sudah bersyukur, ini masjidnya bagus. Karena dia kalau udah bikin sesuatu program itu diikuti bukan hanya sekedar misalkan ngasih Quran nih. Kalau kita nyumbang Quran nyumbang doang Pak ya? Apa nyumbang gurunya juga? Boleh juga di sini nih Pak. Pernah nggak kita kepikiran masyarakat sekitar kita banyak yang nggak bisa ngaji? Gitu lah Pak Sanui ya. Pastikan dulu di sini jamaah itu absen setiap warga yang muslim, tidak ada yang nggak bisa ngaji. Kalau perlu ditahsin semua. Udah tahsin mulai menghafal. Nanti di sana di satpam tuh udah bilang, masuk gerbang sini hafal 1 juz minimal. Satpamnya minimal hafal 5 juz. Waduh. Ya. Jadi Pak itu masuk berita Pak. Jadi mau masuk berita mah nggak usah yang ini sebenarnya. PRT-nya syarat jadi RT hafal minimal 10 juz. Wah. Jadi kalau ada RT yang hafal 30 juz, susah apa itu yang lain RT? Ya, dia lagi. Jadi khalifah sampai akhir hayat itu kan. Naik kan, lurahnya malu. Aduh, lurahnya minimal jadi mufasir kan. Saya gini Pak, jadi ngomong seperti ini seperti gue, tapi terjadi zaman Rasulullah itu. Betul, Bapak yang Bapak dengar ceritanya. Jadi gubernur, jadi khalifah itu dialah yang paling ulama. Betul ya? Umar itu yang paling ulama. Sampai-sampai kalau sekarang karomahnya yang belajar tasawuf. Ya emang dia mah dia orang muslim yang soleh, jadi yang bicara wali Allah nggak bisa ngaku-ngaku wali Allah. Emang dia mau waliullah gitu kan. Ya Pak ya. Secedu metus ucapnya tak kata orang Jerman. Firasatnya itu tajam. Umar tuh kan terkenal begitu. Sampai-sampai ketika Amr bin As jadi gubernur di sana, Sungai Nil kering, apa yang katakan? Orang di sana bisa tradisi apa sih? Biasanya tradisi nyari anak-anak perawan. Perawan itu didatengin orang tuanya. Relakannya anaknya, biasa mereka sudah biasa. Ini anak-anak perawan saya, tahu didandanin cantik lalu dibuang ke Sungai Nil, disebakeun, disebak apa namanya? Itu. Nah, biasa tradisi kami begitu. Datanglah ke Umar minta solusi, udah. Benar kamu melarang tradisi itu. Bagus menjaga akidah umat. Kata Umar kepada. Sekarang nih surat, dikirim surat Umar. Cemplungin aja ke Sungai Nil. Ngomong, ya kata-katanya apa? Nil, kalau engkau mengalir karena Allah mengalirlah. Tapi kalau karena yang lainnya maka mengalirlah gitu. Jadi maksudnya kamu mengalirkan karena Allah, jangan macam-macam. Kalau jin itu kan begitu Pak. Kadang-kadang muji begitu, jin, syaitan itu kan begitu. Tapi kata-kata Umar itu ternyata salah satunya. Tapi sekali lagi itu bukan mukjizat, bukan mukjizat. Ini salah satu riwayat mengatakan demikian. Hanya sungai ini dari deras lagi Pak. Kenapa? Karena tahu Umar itu nyampe Pak. Firasatnya kuat. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, jangankan manusia, jin ifrit aja kalau Umar lewat itu pada lari. Yang ngasih tahu kan bukan karena Rasul ngeliat, bukan. Kan wahyu Pak ya. Umar itu kalau jalan aja itu jin-jinnya banyak takut keinjek. Udah takut itu. Itu Umar Ibnul Khattab yang konon itu menurun ke cucunya. Cucunya berarti generasi tabi'in ya. Ada cucunya ya, cucunya itu Salim bin Abdullah bin Umar. Kalau Abdul, ya? Bukan. Perawakannya. Jadi kalau Umar itu kan udah soleh, perawakannya gagah gitu kan.
Umar tuh kan kalau naik kuda aja kan kakinya sampai ngengsor Pak ke tanah. Ini saking artinya gini Pak, bayangin aja kalau baru lihat badannya aja orang udah pada stres itu kan. Nah, nih, berantem sama yang begini merepot urusannya gitu. Makanya satu-satunya sahabat yang berhijrah dengan santai, sempat dulu bikin pengumuman, announcement gitu kan, datang ke pembesar-pembesar Ka'bah, ada Abu Jahal, Abu Lahab, woi, lu tahu nggak sih, anak kayak gaul ini, gue udah masuk Islam, masalah buat lo, ini maaf diterjemahkan ke bahasa gaul, salah buat lo, kalau anak lo, mau jadi yatim, bini lo ditinggalin jadi jande, gue nunggu di belakang bukit, kamu hijrah. Ditungguin Pak, bener gentle Umar itu. Tungguin itu kan, kagak ada yang nongol. Repot nih urusannya. Alama kaki misah. Itu Umar bin Khattab bin Nur ada namanya Salim bin Abdullah bin Umar tuh fotonya sampai digambarkan tangannya kayak batu, badannya kayak batu, ini gempa. Tapi orangnya sangat tawadu. Ulama ya. Sangat tawadu gitu. Kadang-kadang kalau duduk tuh sampai membongkuk supaya nggak kelihatan tinggi gede gitu. Saking salehnya gitu. Turunan apa namanya putra dari Abdullah bin. Jadi kurang lebih begitu Pak ya. Taku yauman la tazi, maksudnya bekali diri kita dengan kesalehan atas nikmat yang Allah berikan itu. Karena di hari itu tidak ada yang bisa menjamin kecuali amal. Makanya beban apapun dari hidup kita dalam Al-Quran di penghujung surat Al-Baqarah kan jelas nanti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu kaum, satu umat, jiwa, kecuali apa yang bisa diusahakan solusinya. Di taklif itu, kalau ditanya masalah dan beban, Bapak suruh bikin testimoni di sini satu-satu nih, setiap warga satu RT, pasti masalahnya paling berat dia. Oh masalah saya lebih berat tuh. Pasti begitu Pak ya. Coba bandingkan sekarang Pak Sanui, coba berapa gaji Bapak dan penghasilan Bapak, berapa bonus segala. Ada yang mau ngomong nggak kira-kira? Bikin pengumuman di masjid. Nggak ada Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah gaji saya naik. Alhamdulillah saya dapat bonus 1 miliar. Kalau ada yang mau minjem datang ke rumahnya. Hah? Mungkin dianggap orang gila kali Pak ya. Walaupun beneran gitu kan, padahal mutahadus binikmah gitu kan. Pak bener saya gemes nih, duit saya kayaknya gatel pengen pinjemin gitu. Ayo dong biar saya pahalanya banyak. Gak ada. Jadi kalau nggak punya duit, wow, bunyinya banyak Pak. Walaupun mobilnya, rumahnya gede, mobilnya mobil mewah. Tapi kalau ngabisin susah mah susah terus Pak. Ya kan? Saya kemarin ngobrol sama anggota DPR itu dari PKB, itu nggak sebut nama ya. Ngobrol sama istrinya, rumahnya gede banget, tanahnya sana sini. Lihat mobilnya nggak ada mobil-mobil kelas di bawah 200. Di atas 500 semua itu kan. Mobil-mobil mewah lah gitu kan. Ini kalau ngobrol kayaknya susah mulu sih. Kayak orang susah gitu Pak. Ya gitulah kita. Halu terus. Halu. Bener halu ya. Manusia itu halu. Apa? Ya gitu. Meracau terus itu kan. Menyesali terus. Ngomel terus. Merasa kurang terus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadi wattaqu wa ta'ala, sikap waspada yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai padilah keutamaan kita. Kan kita ini ya susah kalau kita mau introspeksi, saya itu mungkin sangat takut pada Allah, ya Allah kenikmatan begitu banyak. Saya emang ngaji nggak pernah ada yang ganggu, kalau yang WA-nya kadang-kadang ngancem sih ada gitu. Nah bodo amat lah itu. Penting waspada, yang penting apa namanya, kalau sekedar yang mengkritik lewat apa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di depan sudah ngancem kan nggak pernah ada. Yang kritik di depan ada sih gitu. Tapi kalau ngancem pakai golok gua nggak pernah. Gitu. Ya, mungkin kita ngaji aman, ruangannya adem, ada AC, ada kipas. Cuma di tempat lain mungkin ya ruangan terbuka aja udah bagus. Ini fadilah keutamaan. Ini jangan sampai kita tinggahi dengan kufur. Gitu. Kurang lebih gitu. Kenapa? Allah mengancam tadi, orang Yahudi itu dikasih apa baik. Betul Pak ya? Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam dari
kemudian punya zuriyahnya Ishak. Kan dari situ, kemudian ke Nabi Yakub, dari situlah lahir Bani Israel kan, sampai kepada Isa Al-Masih. Emang dari mana? Musa, Daud, Sulaiman, itu nabi-nabi, nabi-nabi yang paling banyak dikirim ke Bani Israel itu. Karena mereka punya tradisi banyak nabi ke mereka, tiba-tiba nabi bukan dari Bani Israel itu jadi dengki. Lu makumaha terus dikirim nabi banyak dibunuh, diintimidasi, didurhakai, begiliran bukan dari Yahudi, uring-uringan gitu kan. Nah itu bukan dari orang. Dan mereka tahu Pak, kurang ajarnya itu tahu banget bahwa nabi terakhir udah dikasih tahu bukan dari mereka. Dari nabi terakhir aja kan cepat mau dibunuh kan, Nabi Isa alaihissalam, nabi terakhir itu nabi yang ke-24. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sebenarnya ada hubungannya dengan mereka secara khusus sebab khususnya gitu kan. Tapi umumil lafzinya, lafaz umumnya berhubungan dengan kita Pak ya. Umat Islam yang punya kepentingan dengan Al-Quran. Hati-hati, di hari itu kita punya kejayaan, kita punya kehebatan, punya hakat. Ya. Kita jadi diktator, orang yang garang, preman segala macam. Saat itu mah udah mati mah nggak ada apa-apanya. Kalau sudah mati, Pak coba Pak, pernah takut sama preman? Pernah Pak, coba tantangin kalau sudah mati. Kalau udah jadi jenazah kita tantangin, berantem sama gua, nggak bisa apa-apa. Ditunjukin jari tengah juga dia nggak bakalan bergerak gitu. Coba tantangin, itu bukti kalau dia udah mati kagak ada apa-apanya. Itu Pak ya, kagak ada apa-apanya. Saya kira demikian, dan Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita keberkahan atas segala perbuatan kita, memelihara kita dari azabil qabr, azabilnar, dari azab kubur dan azab benar, mensalehkan amal kita sehingga semua perbuatan kita apapun baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat harta, pemikiran dan lain sebagainya itu jadi sedekah kita buat kita, dan kesalehan kita jadi sedekah untuk kebaikan orang-orang terdekat kita, diringankan dari hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.